Jangan marah dulu, tunggu sampai aku selesai berbicara. Dai Mengqiu berkata dengan tenang, meskipun ini pertama kalinya aku masuk, jangan lupa, aku punya sepasang mata yin dan yang. Saat dia berbicara, Dai Mengqiu menunjuk ke matanya yang bersinar dengan cahaya putih. Saya dapat melihat hal-hal yang tidak dapat Anda lihat, serta bahaya dan peluang yang tersembunyi dalam kegelapan. Misalnya, belajarlah dari setiap pengalaman dan dapatkan kebijaksanaan. Lu Yun tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh 2 kali di depan seorang wanita. Misalnya, ada roh jahat yang sedang menatapmu saat ini, mencoba mengambil tubuhmu. Aku ingin tahu apakah kamu menyadarinya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yun melihat sekeliling tanpa sadar, tetapi tidak menemukan apapun kecuali tembok dan reruntuhan yang rusak. Saat dia hendak membantah pihak lain, Dai Mengqiu menunjuk ke atas, di langit. Lu Yun mendongak dan melihat bahwa langit yang hancur itu agak mirip dengan dunia atas. Selain itu, dia tidak melihat apapun. Editor, silakan lanjutkan. Tangan Dai Mengqiu tiba-tiba menutupi mata Lu Yun. Karena Dai Mengqiu adalah tubuh roh, hal itu tidak menghalangi pandangan Lu Yun. Namun melalui tangan Dai Mengqiu, apa yang muncul di mata Lu Yun adalah bayangan cermin yang sama sekali berbeda. Lu Yun hampir tidak mengeluarkan matanya ketika hantu abu-abu kecoklatan yang ditutupi baju besi compang camping melayang 3 inci di atas kepala Lu Yun. Rongga matanya yang kosong menatap lurus ke arahnya, seolah dia sedang menonton sesuatu. Lu Yun meninju, tapi anehnya tinjunya menembus hantu itu. Hal ini membuat Li Gui marah, yang akhirnya mengeluarkan jeritan tajam yang membuat gendang telinga Lu Yun sakit. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menyerangnya? Lu Yun bertanya pada Dai Mengqiu yang menempel di punggungnya. Ini hanyalah hantu ketidakadilan, dan tidak memiliki entitas. Tentu saja pedang, senjata, dan tongkat tidak dapat mengenai lawan. Dengan kata untuk membangunkan si pemimpi, kekuatan jiwa terbuka, terkondensasi menjadi pedang panjang, dan menusuk langsung ke arah hantu jahat. Anda, begitu Dai Mengqiu mengucapkan sepatah kata pun, pedang panjang yang dibentuk oleh jiwa menembus alis hantu itu. Apa yang ingin kamu katakan? Lu Yun menyingkirkan kekuatan jiwanya dan sudah lama tidak menggunakannya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kamu sebaiknya tidak membunuh hantu itu, jika tidak kamu akan menerima kebencian dari para hantu di seluruh medan perang. Petik 2, petik 2. Sialan, kenapa kamu tidak memberitahuku hal sepenting itu tadi? Lu Yunren langsung mati rasa. Dia mengira itu adalah ujian kecil atas kemampuannya, tapi ternyata itu adalah sarang lebah. Menghadapi keluhan Lu Yun, Dai Mengqiu hanya menjawab. Sebaiknya kau memikirkan tindakan balasan secepatnya. Mereka datang. Petik 2, petik 2. Lu Yun mendongak dan melihat bahwa itu memang seperti awan gelap yang lewat, dan sangat gelap hingga kulit kepalanya terasa kencang. Dia dapat menangani 1 atau 2 dengan mudah, dia dapat menangani selusin atau 20 dengan mudah, dan dia hampir tidak dapat menangani 180. Tapi sekarang, sekilas, pada jumlah ini, jika bukan 10.000, pasti lebih dari 5.000. Hal ini membuat Lu Yun memukul kepalanya. Hantu ganas yang begitu banyak, belum lagi teriakannya yang keras, bisa menenggelamkan Lu Yun hanya dengan setetes ludah. Apakah kamu punya tindakan balasan? Apakah kamu masih belum berlari? Suara Dai Mengqiu seperti suara tembakan di awal lari 100 meter. Lu Yun mengayun dan menghilang. Namun di medan perang yang luas ini, kecuali tembok kota yang setengah runtuh dan benteng yang rusak, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Berhenti maju dan cepat berbalik. Saat Lu Yun sedang mencari tempat persembunyian, suara Dai Mengqiu tiba-tiba terdengar di telinganya. Dan reaksi pertamanya bukanlah mengeksekusinya. Sebaliknya, dia bertanya, mengapa? Saat dia menanyakan pertanyaan ini, Lu Yun merasakan sakit yang menusuk di jari kakinya, seolah-olah dia telah ditendang di atas lempengan besi. Rasa sakit itu begitu menyakitkan hingga dia hampir menitikkan air mata. His, Lu Yun menghirup udara dingin dan melihat ke depan. Sebuah tablet batu pecah terlihat. Kata-kata yang terukir di atasnya sudah lapuk dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Batu nisan yang rusak bisa sangat sulit. Lu Yun mengeluh sambil bergerak ke samping, berkeliling dan terus melarikan diri, tetapi suara Dai Mengqiu terdengar lagi di telinganya, kamu tidak perlu melarikan diri lagi. Mereka sudah pergi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yun berbalik untuk melihat, dan Dai Mengqiu juga bekerja sama dan meletakkan tangannya di mata Lu Yun. Seperti yang dikatakan Dai Mengqiu, hantu ganas di langit menyebar seperti domba melihat serigala. Cih, sekelompok pria yang mudah menyerah, aku bahkan belum menganggapnya serius. Lu Yun awalnya berpikir untuk berpura-pura menjadi keren, tetapi sebelum dia selesai berbicara, suara gemuruh datang dari atas kepalanya. Meskipun raungan ini tidak diberkati oleh hukum suara, namun sangat kaya dan kuat, seperti genderang yang ditabuh dengan kuat, dan teriakan seorang prajurit yang heroik tidak sebanding dengan teriakan hantu yang ganas tadi. Lu Yun tanpa sadar berbalik dan melihat hantu dengan warna yang sama dengan Li Gui berdiri di atas loh batu di depannya. Namun berbeda dengan hantu, meskipun baju besi pada hantu ini juga sudah sangat tua, namun kualitasnya jauh lebih tinggi daripada yang dikenakan oleh hantu. Terlebih lagi, aura yang ditampilkan oleh hantu ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh hantu ganas tersebut. Lu Yun menelan ludah dan berkata pada dirinya sendiri, ternyata semua hantu jahat di langit telah menyerah. Kaulah yang ditakuti oleh orang di depanmu.
Siapapun yang berani mengganggu tidur jenderal ini harus disebutkan namanya. Meski mata hantu itu kosong, suaranya penuh energi. Saat ini, Dai Mengqiu berbisik di telinga Lu Yun, hati-hati, ini bukan hantu biasa. Dia pasti seorang kapten atau gelandang kiri, tidak peduli bagaimana dia masih hidup. Saya tidak buta, saya bisa melihatnya. Lu Yun memutar matanya, apakah Anda punya informasi berguna? Sebaiknya kamu bertahan dulu, lalu rencanakan hal lain. Kalian junior, kalian sangat ketakutan oleh suamiku hingga kalian tidak dapat berbicara. Kalian benar-benar tidak berguna, keluar dari sini. Mengatakan itu, hantu itu akan kembali ke batu nisan. Tapi kata-kata ini menyentuh inti Lu Yun. Tunggu. Lu Yun berseru kepada hantu perwira itu, kamu bisa mengatakan bahwa levelku rendah dan aku tidak fokus pada latihanku, tetapi kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku penakut. Ini merupakan penghinaan terhadap martabatku. Haha, junior, saat aku berlari kencang di medan perang, kamu tidak tahu di mana kamu berada dengan lumpur. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong di depanku. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggian dunia, biarkan sendirian. Aku sudah lama tidak aktif, jadi aku akan menggunakanmu untuk berlatih latihan pertama. Hantu perwira itu memandang Lu Yun dengan penuh minat, kirimkan namamu, dan aku secara pribadi akan mendirikan sebuah monumen untukmu. Kamu tidak akan mengganti namamu saat sedang bekerja, dan kamu tidak akan mengganti nama keluargamu saat kamu sedang duduk, Lu Yun. Dai Mengqiu, penyakit serius apa yang kamu derita? Melihat hantu ini akan merenggut nyawamu, kenapa kamu sendiri masih menembakkan moncong senjatanya? Lu Yun mencibir dan mengabaikan keluhan Dai Mengqiu. Ada beberapa hal yang tidak perlu Anda jelaskan dengan jelas kepada seorang wanita. Oke, Lu Yun, nama yang bagus. Hantu perwira itu tertawa, mengangkat rok baju besinya yang compang camping untuk memperlihatkan pedang yang tergantung di pinggangnya. Sarungnya compang camping, dan pedang panjang berkarat yang dimasukkan ke dalamnya terlihat samar-samar, penuh tepi dan celah yang melengkung. Lu Yun juga mengangkat pakaiannya, memperlihatkan pedang taya yang melingkari pinggangnya. Junior, kamu laki-laki yang gagah. Apalagi di usiamu yang saat itu, ketika kejantananmu sedang berada di puncaknya, kamu justru menggunakan pedang lembut sebagai senjata untuk belajar dari perempuan. Sungguh memalukan bagi laki-laki. Terlihat bahwa hantu perwira itu memiliki beberapa keluhan tentang penggunaan pedang lembut yang dilakukan Lu Yun. Awalnya, demi keberanianmu, aku ingin memberitahumu nama suamiku, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Tidak ada tanda-tanda penghinaan terhadap Lu Yun dalam kata-katanya, hanya karena senjata yang dia gunakan, pedang taya, adalah pedang yang lembut. Hal ini membuat Lu Yun merasa sangat getir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan dipandang rendah karena pedang. Kemana Jianima bisa berunding denganku? Pedang taya, yang telah ditempa dan disublimasikan oleh si Goblin Owen, jelas lebih spiritual. Dia menyadari bahwa hantu perwira di depannya meremehkannya, dan membuat gelombang suara pedang sebagai protes. Bahkan tanpa didorong oleh pikiran Lu Yun, dia menegakkan tubuh. Menarik, bagaimana jika pedang lunak menjadi pedang keras? Itu tetap tidak mengubah fakta bahwa itu adalah pedang lunak. Kata-kata perwira itu masih penuh dengan penghinaan. Kuharap mulutmu masih kuat nanti. Lu Yun melihat pedang taya yang berdengung di tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang taya meledak dengan keinginan yang kuat untuk bertarung. Hantu perwira itu mencibir, kalau begitu biarkan aku melihat bab sebenarnya. Saat dia berbicara, dia menghunus pedang panjang yang berkarat dan penuh bilah melengkung dari pinggangnya, dan menebas secara vertikal ke arah Lu Yun, menunjukkan keterbukaan dan keterbukaan penuhnya. Mari kita lihat apakah aku tidak memotong pedang lemahmu ini hingga berkeping-keping. Lu Yun mundur selangkah, pedang taya di tangannya bergetar sedikit, dan beberapa energi pedang melonjak. Hanya ada dua suara dentang, dan energi pedang bersilangan secara langsung memblokir tebasan vertikal yang kuat dan berat dari perwira itu. Sebagian besar ruang di perut terlihat oleh bidang penglihatan Lu Yun. Apakah ini kekuatan perwira itu? Tidak lebih dari itu. Lu Yun memutar pergelangan tangannya, dan pedang taya melesat ke arah dada hantu itu. Junior, jangan meremehkanku. Hantu perwira itu berteriak keras, dan lengan kerangka itu mengeluarkan suara berderit, memotong dua aura pedang yang dimediasi. Aura itu menghilang, dan pedang panjang bermata melengkung itu jatuh lurus ke bawah. Dengarkan saja dentangnya, dan bunga api beterbangan. Pedang berkarat dan pedang taya bertabrakan dengan keras. Junior, apakah kamu ingin mencuri ayamnya? Kamu masih terlalu muda. Ya, sudut mulut Lu Yun terangkat, memperlihatkan senyuman. Buat gunung dengan satu pedang. Pedang taya tiba-tiba bersinar terang, dan pedang berkarat yang terjebak di jalan buntu jelas lemah. Tubuh pedang yang sudah patah bergetar, dan amplitudonya semakin besar tubuhnya bisa bertahan dan hampir hancur. Hantu perwira itu ketakutan, mengetahui bahwa dia pasti akan kalah jika dia terus seperti ini, jadi dia segera menarik diri dan menghunus pedangnya, tanpa ragu-ragu, dan menggunakan kekuatan 4 atau 2 untuk menghilangkan semua kekuatan besar dari pedang berkarat itu. Bahaya berubah menjadi keamanan dalam sekejap, yang menunjukkan bahwa hantu perwira tersebut memiliki pengalaman tempur yang kaya di hadapannya. Lu Yun, kan, aku meremehkanmu sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kamu memiliki dua kuas. Jelas sekali, dalam duel tadi, Lu Yun mendapat kemenangan kecil.
Perwira itu juga mulai memanggil Lu Yun dengan nama depannya, bukan dengan nama anak itu, yang juga merupakan pengakuan atas kekuatannya. Lain kali aku akan serius. Kamu harus berhati-hati dan jangan sampai kehilangan nyawamu secara tidak sengaja. Kata hantu perwira itu, dan anehnya dia memegang pedang panjang di tangannya. Perlu Anda ketahui bahwa pedang berbeda dengan pisau, pedang memiliki ujung yang kedua sisinya dan dapat dipegang ke depan atau ke belakang. Apakah kamu berencana untuk bunuh diri? Lu Yun melihat cara aneh Centurion Ghost dalam memegang pedang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Haha, Lu Yun, meskipun kamu sudah luar biasa dalam ilmu pedang, bagaimanapun juga, kamu masih muda dan belum cukup pengalaman. Hari ini aku akan membiarkanmu membuka matamu dan menyaksikan pertempuran berdarah suamiku. Lu Yun mengerutkan kening, dan tangannya yang memegang pedang Taya menegang tanpa disadari. Setelah hantu perwira itu mengucapkan kata-kata itu, aura yang dipancarkannya seperti orang yang sama sekali berbeda. Hal ini membuat Lu Yun waspada, dan juga memicu darah juangnya. Kebetulan pemuda ini tidak terlalu berbakat. Dia juga telah mengembangkan jalurnya sendiri dalam ilmu pedang. Ini saat yang tepat untuk berdiskusi dengan para senior. Oh, benarkah? Tolong biarkan aku melihat mataku. Hantu perwira itu menunjukkan ketertarikan yang besar. Dai Mengqiu, yang selalu menjadi orang yang transparan, juga memandang pemuda yang berjarak 5 langkah darinya dengan ekspresi tidak percaya, monster. Benar-benar monster. Anda harus tahu bahwa Dai Mengqiu telah melihat pencapaian Lu Yun dalam nyala api dan kekuatan jiwa, dan semuanya adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya. Saya pikir hanya ini yang mampu dilakukan Lu Yun, tetapi sekarang tampaknya dia berpikiran pendek, dan batas Lu Yun jauh melampaui itu. Tanpa bekas tinta apapun, Lu Yun membuat bunga pedang dari udara tipis, memasukkan pedang Taya ke dalam sarungnya yang tidak perlu, dan mengambil posisi untuk menghunus pedang. Pedang berbentuk pedang, itu bukan ikan atau unggas. Kegembiraan di mata hantu perwira itu dengan cepat memudar, Lu Yun. Dengarkan nasihat suamiku dan berhentilah sekarang sebelum kamu tersesat. Senior, belum terlambat untuk menunggu sampai kamu merasakan ilmu pedang anak itu sebelum membuat keputusan. Kamu tidak akan pernah menyerah sampai kamu mencapai tembok selatan. Kamu sangat keras kepala. Kalau begitu izinkan aku mengajarimu apa itu ilmu pedang murni dalam arti sebenarnya. Hantu perwira itu memandang ke arah pedang berkarat yang ada di tangannya dengan rasa kasihan. Orang tua, sepertinya hari ini akan menghabiskan sisa energimu yang terakhir. Pertarungan darah, kejahatan darah membakar dunia. Gaya pedang, tarik pedangmu dan tebas. Langit gelap membuat lubang di antara mereka, dan perasaan khusyuk dan sunyi bergema di udara. Sebagai tubuh roh, Dai Mengqiu merasakan kepanikan datang dari lubuk hatinya, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Tiba-tiba, hantu Lu Yun dan Centurion bergerak pada saat bersamaan. Di antara kilat dan batu api, kedua orang itu berpapasan dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Bagi Dai Mengqiu, seorang penonton, seolah-olah mereka berdua telah berpindah tempat. Tapi hanya Lu Yun dan hantu perwira yang tahu betapa berbahayanya momen itu. Fiuh, jejak darah tumpah dari sudut mulut Lu Yun, dan dia hampir tidak bisa berdiri dengan dukungan pedang Taya. Apakah kamu kalah? Dai Mengqiu melihat Lu Yun terlihat seperti ini. Tapi ada lagi suara gangguan. Pedang berkarat di tangan perwira itu hancur menjadi serpihan karat yang tak terhitung jumlahnya dan terbang tertiup angin. Bahkan armor usang di tubuh Centurion Ghost memiliki beberapa goresan. Kapten, aku kalah. Lu Yun, aku menarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Ilmu pedangmu luar biasa. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Aku yakin kamu telah kalah. Dan aku menyampaikan permintaan maafku yang setinggi-tingginya. Saat dia berbicara, hantu perwira itu membungkuk dalam-dalam kepada Lu Yun, yang membuat Dai Mengqiu merasa lumpuh. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ku bilang, jangan terburu-buru menilai. Benarkan? Lu Yun menyingkirkan pedang Taya dengan sangat terampil. Lu Yun, kamu telah mencapai hal-hal seperti itu di usia yang sangat muda. Masa depanmu tidak terbatas. Dan, kata hantu perwira itu dan melirik ke arah Dai Mengqiu, apakah ada orang lain yang menemanimu dalam hidup? Tidak ada penyesalan. Wajah Dai Mengqiu memerah pada saat itu, dan Lu Yun dengan cepat menjelaskan, kamu terlalu banyak berpikir. Tetapi saya punya beberapa pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Anda, Centurion. Apakah mungkin? Ini juga alasan mengapa Lu Yun bersikeras untuk berduel dengan hantu perwira ini. Dibandingkan dengan hantu-hantu yang tidak sadar dan hanya tahu cara menyerang, hantu perwira di depan mereka jelas lebih mudah untuk diajak berkomunikasi. Di sini, meskipun ia memiliki rekan dan pemandu yang dapat melihat semua ilusi, namun jika ia benar-benar ingin mengetahui berita paling sederhana, ia harus bertanya kepada penduduk setempat di negeri peluang ini. Haha, tentu saja tidak ada masalah. Untuk bisa bertarung dengan bahagia setelah aku tidak tahu berapa tahun setelah kematianku, aku, sang kapten, telah mati tanpa penyesalan. Hantu perwira itu tertawa dan berkata, tetapi, Lu Yun, jika kamu ingin bertanya, kamu harus cepat. Saya tidak punya banyak waktu. Lu Yun memandang hantu perwira itu, tubuh yang rusak itu mulai menghilang sedikit demi sedikit, dan kakinya tidak lagi berada dimanapun. Jelas sekali pertempuran tadi menghabiskan seluruh kekuatan perwira ini. Pertanyaan pertama adalah, siapa yang berperang dalam perang ini? Kerajaan Jilian dan klan barbar.
Hantu Centurion melanjutkan dengan nada tidak senang, bukan itu yang aku katakan padamu. Meskipun aku tidak tahu berapa tahun telah berlalu, kalian anak muda tidak bisa hanya berbicara tentang cinta. Bicara tentang cinta, sejarah juga perlu dipahami. Tanpa pengorbanan dan darah nenek moyang kita, dari mana datangnya zaman yang damai dan sejahtera ini? Menghadapi khotbah perwira itu, Lu Yun mengangguk berulang kali dan berkata ya, tapi matanya menatap Daimon Qiu dari waktu ke waktu. Dari kebingungan di wajahnya, terlihat bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang klan barbar dan Ji Event urusan kerajaan. Sepertinya tebakan sebelumnya benar. Tempat peluang ini sama sekali bukan berasal dari lingkaran pulau-pulau kosong, melainkan dari salah satu dari ribuan pesawat. Bisa saja pesawat tersebut jatuh, sehingga memungkinkan terjadinya hal tersebut. Alasan lain mengapa reruntuhan medan perang ada di sini. Lu Yun bergumam. Lu Yun, apakah ada hal lain yang perlu kamu tanyakan? Jika tidak, aku ingin menyerahkan saat-saat terakhirku kepada para pejuang pemberani dan tak kenal takut di bawah komandoku ini. Melihat Lu Yun masih diam, perwira itu berinisiatif untuk berbicara. Saya punya pertanyaan lain, yaitu di manakah pertempuran antara jenderal dan jenderal musuh di medan perang ini? Untuk mengatakan siapa yang memiliki harta paling berharga di antara reruntuhan medan perang, itu pasti para jenderal dari kedua belah pihak. Lu Yun, kamu bertanya pada orang yang tepat. Aku mati karena kelelahan di tengah pertempuran. Siapa yang tahu di mana jenderal dan orang barbar yang lebih rendah dari babi dan anjing bertarung? Perwira itu memutar matanya ke arah Lu Yun dan melihat tangannya yang retak. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Lu Yun menggelengkan kepalanya, tidak lagi. Terima kasih, senior. Hantu perwira itu mengangguk dan terjun ke dalam loh batu yang bobrok. Begitu Daimon Qiu membuka mulutnya, dia disela oleh Lu Yun, set. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu, tapi menurutmu pantaskah membicarakan hal semacam ini di tempat ini? Meskipun dia menghadap Daimon Qiu, mata Lu Yun dengan panik menunjuk ke tablet batu bobrok itu. Dia tahu apa yang ingin ditanyakan Daimon Qiu, tetapi jika hantu yang akan menghilang mendengar masalah sensitif seperti itu, sesuatu mungkin terjadi. Pada saat ini, hantu perwira itu perlahan muncul dari loh batu yang bobrok. Lu Yun, aku akan memberikan ini padamu. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini, di medan perang ini, Kapten. Tapi dengan itu, jiwa-jiwa mati dan roh heroik kerajaan Jiren tidak akan lagi mengganggumu. Petik 2. Saat dia berbicara, hantu perwira itu melemparkan medali salib yang rusak kepada Lu Yun. Hal baik semacam ini dapat menyelesaikan banyak masalah yang tidak perlu bagi Lu Yun, jadi dia tentu saja tidak punya alasan untuk menolaknya dan dengan senang hati menerimanya. Dan benda ini, hantu perwira itu menyerahkan kepada Lu Yun sebuah buku berdebu dengan halaman yang menguning. Ini berisi pertarungan darah kapten ini. Meskipun tidak sebagus gaya pedang yang kamu buat, tapi aku tetap berharap kamu bisa menemukannya, penerus dan mewariskan aliran pertarungan darah. Lu Yun mengambilnya dengan hati-hati, takut dia akan menghancurkan buku yang telah terkubur entah berapa tahun dengan satu kekuatan. Jangan khawatir, aku pasti akan mencarikan penerus yang berbakat untukmu. Terima kasih, Lu Yun. Hantu perwira itu mengangguk kepada Lu Yun. Saat ini, hanya bagian atas tubuhnya yang menghilang. Ucapkan saja selamat tinggal. Menyaksikan hantu perwira melayang menuju hantu yang berkeliaran tanpa tujuan di langit, Lu Yun melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak berhenti sampai dia tidak bisa melihat batu nisan yang rusak sama sekali. Sekarang bisakah kita bicara tentang apa yang disebut kerajaan Jiren dan klan barbar? Daimon Qiu ingin bertanya sebelumnya, tapi disela oleh Lu Yun. Kamu mungkin tidak percaya, tapi aku juga tidak tahu. Petik 2, petik 2. Daimon Qiu memutar matanya, kamu baru saja memberitahu hantu itu, tapi sekarang kamu tidak tahu, bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya mengatakan itu hanya karena aku ingin bicara sebanyak mungkin. Lu Yun menjelaskan tanpa daya, menurut pendapat saya, tempat peluang ini mungkin tersedot oleh Eye of the Storm setelah sebuah pesawat tertentu hilang. Tidak ada gunanya bagimu. Menurutmu mengapa 4 ras besar begitu bersemangat menghadapi semburan badai yang berbahaya? Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan harta karun dari pesawat lain? Petik 2, petik 2. Lu Yun awalnya mengira bahwa tempat peluang ini adalah satu-satunya tempat yang hilang di pesawat lain, namun ia tidak menyangka ternyata tempat itu adalah tempat yang sama di setiap tempat peluang. Kupikir aku punya kendali atas kebenaran, tapi ternyata badut itu adalah Lu Yun sendiri. Jarak antara Jienima dan aku agak besar. Saya sudah lama mengerjakannya, tapi saya belum mendapatkan informasi berguna sama sekali. Apa langkah selanjutnya? Dia memandangi reruntuhan medan perang yang luas dan bertanya. Ayo jalan-jalan, pokoknya dengan jimat ini, aku tidak takut dihantui roh jahat. Lu Yun memainkan medali salib rusak yang tergantung di lehernya. Saya kira tidak demikian. Daimon Qiu meletakkan tangannya di mata Lu Yun, mengetahui bahwa Daimon Qiu ingin dia melihat sesuatu, jadi Lu Yun tidak mengelak. Namun saat dia melihat ke tanah di depannya atas sinyal Daimon Qiu, senyuman di wajahnya langsung menghilang. Zombie yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah. Taring ganas di mulut mereka bengkok hingga tingkat yang luar biasa. Terlebih lagi, tidak seperti kerangka tubuh manusia pada umumnya, kerangka zombie ini 2 kali lebih besar dari manusia. Sekilas tampak seperti menara besi yang menjulang dari tanah.
Lu Yun dengan cepat membuka pecahan medali salib di tangannya, berpikir bahwa zombie-zombie ini akan dengan patuh mundur ke tanah. Tanpa diduga, zombie yang melihat medali salib itu seperti manusia serigala yang melihat bulan purnama. Masing-masing dari mereka meledak dengan amarah yang mengerikan, dan mereka menyerang ke arah Lu Yun dengan gigi terbuka. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yun diam-diam mengutuk, perwira pamanmu. Lalu dia berbalik dan lari. Setelah berjalan selama 1 jam, jumlah zombie di belakang Lu Yun tidak hanya tidak berkurang sama sekali, tetapi malah berlipat ganda. Lu Yun Ren dalam masalah. Lu Yun juga dikejar oleh zombie-zombie ini dan tanpa sadar sampai di aula bobrok. Mungkin tidak tepat untuk menggambarkan aula ini sebagai aula bobrok. Dikatakan sebagai aula, tetapi atapnya sudah lama hilang, dan hanya separuh dari 4 dinding yang tertutup debu dan sarang laba-laba dan puing-puing menumpuk di sebelahnya. Tapi yang aneh adalah sejak Lu Yun masuk ke aula ini, zombie yang mengejar di belakangnya semua mundur sambil mengutuk. Lu Yun melihat ke belakang zombie yang pergi dengan marah, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, mengapa pemandangan ini terlihat begitu familiar. Kamu benar-benar orang yang mulia dan melupakan banyak hal. Kamu baru saja bertemu perwira itu dalam situasi yang sama. Kata-kata Daimon Qiu membuat hati Lu Yun menegang, dan tanpa sadar dia melihat sekeliling, takut hantu dan setan akan muncul lagi. Untungnya, dia dengan hati-hati mengamati segala sesuatu di langit dan di tanah, dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Lu Yun akhirnya menghela nafas lega. Hal pertama yang dia lakukan setelah menenangkan diri adalah merobek medali salib yang tergantung di lehernya dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Brengsek, kirimkan saja semuanya. Lu Yun memarahi, kamu masih memiliki keberanian untuk memintaku mencarikan penggantimu. Saat aku keluar, aku akan membakar ember berdarahmu untukmu, sehingga Yin dapat Cai Xiaogi, carilah penggantimu. Setelah melampiaskan amarahnya, Lu Yun mengambil medali salib di tanah dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Ini sebenarnya memberi anestesi pada Daimon Qiu. Aku tidak menyadari bahwa kamu masih orang yang bermuka dua. Dia marah, tapi setelah amarahnya mereda, Lu Yun menyadari ada yang tidak beres. Entah itu hantu yang dia temui di awal atau perwira yang dia temui kemudian, semuanya berwujud tubuh roh tanpa entitas atau bahkan kerangka. Namun, zombie yang mengejarnya tadi memiliki kulit yang layu dan wajah yang mengerikan. Tapi mereka semua memiliki tubuh asli, dan Anda tidak perlu menatap mata Yin dan Yang Daimon Qiu untuk melihatnya. Jadi jelas sekali bahwa zombie dengan kerangka aneh ini bukanlah milik kerajaan Jilian, kekuatan perwira, tetapi kekuatan musuh mereka, suku barbar. Puff, haha, setelah mendengarkan analisis Lu Yun, Daimon Qiu tidak bisa menahan tawa. Pantas saja para zombie ini mengejarmu. Mereka mengira kamu memprovokasi mereka. Petik 2, petik 2. Lu Yun memutar matanya. Bagaimana dia tahu bahwa zombie-zombie ini diubah oleh tentara dari suku barbar? Tapi aneh, tidak ada yang aneh dengan aula ini. Mengapa zombie-zombie itu berhenti mengejar mereka? Mungkinkah dia terlalu jauh dari peti matinya dan penerimaan sinyalnya buruk? Alasan yang tidak masuk akal seperti itu tercekik di benak Lu Yun sebelum muncul. Jika dia mengatakannya, dia akan ditertawakan sampai mati oleh Daimon Qiu. Ayo cepat dan lihat. Suara Daimon Qiu tiba-tiba mencapai telinganya. Lu Yun mencari suaranya dan menemukan bahwa Daimon Qiu mengambang di atas tumpukan batu dengan matanya bersinar putih. Ada apa? Apa kamu mencari batu seperti yang ada di punggungku lagi? Lu Yun bercanda, tapi tubuhnya datang ke sisi Daimon Qiu dengan jujur. Meskipun Lu Yun memiliki beberapa keluhan tentang rekannya yang suka melontarkan komentar sinis ketika tidak terjadi apa-apa, dia tetap tidak mengatakan apapun tentang kemampuan bisnisnya. Daimon Qiu menutupi mata kiri Lu Yun dengan tangan kirinya dengan sangat alami. Dengan kilatan cahaya putih, tumpukan batu di depannya dibangun di depan Lu Yun seperti balok bangunan yang hidup kembali. Sebuah plakat dengan cepat terbentuk, dengan 3 kata tertulis di atasnya, kuil perang. Kesan pertama Lu Yun saat melihat nama ini adalah 1 kata, 2 kata, tengah 2. Lu Yun hendak tertawa, tapi medali salib yang dia masukkan ke sakunya berkilauan. Dia mengeluarkan medali itu dan memegangnya di tangannya. Di sudut kanan bawah plakat, sebuah nama menyala di bagian akhir, Cliff. Lu Yun mengangkat alisnya. Tebing ini seharusnya adalah nama perwira tadi. Tampaknya kuil perang ini awalnya dibangun oleh kerajaan Jilian. Sepertinya kerajaan Jiren akhirnya kalah dari suku barbar. Daimon Qiu tiba-tiba berbicara. Lu Yun mengangguk setuju, bagaimanapun juga, istananya dihancurkan seperti ini. Tapi dia dengan cepat menolak pandangan ini. Tidak. Jika orang barbar menghancurkan kuil perang, zombie tidak akan bisa mundur. Sepertinya memang begitu. Daimon Qiu mengerutkan kening, sedikit bingung. Selain plakat ini, apakah ada penemuan lain di kuil perang ini? Lu Yun bertanya, terlalu sedikit informasi yang dapat diperoleh dari plakat yang telah lama menjadi puing-puing ini. Hilang, batu-batu lainnya sudah sangat lapuk sehingga tidak ada bekas yang terlihat. Jawaban yang diberikan Daimon Qiu membuat Lu Yun sedikit kecewa. Lu Yun menolak menyerah dan berjalan-jalan di aula, yang hanya memiliki 1 dinding rusak, tapi itu menjadi bumerang dan mau tidak ada di sana. Melihat Lu Yun berjalan mondar-mandir, jejak ketidaksenangan muncul di mata Daimon Qiu. Bukankah ini jelas berarti kemampuan profesionalnya tidak bagus? Apakah kamu menemukan petunjuk berguna? Lu Yun menggelengkan kepalanya.
Waktu telah berlalu begitu lama sehingga semua jejak telah hilang. Namun, ini bisa dijadikan garis pemisah. Di depan adalah wilayah klan barbar, dan di belakang adalah dunia kerajaan Jiren. Ekspresi bangga muncul di wajah Dai Mengqiu, seolah berkata, apakah Anda percaya dengan kemampuan bisnis saya sekarang? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lu Yun memandangi dataran luas di belakang aula. Dengan latar belakang cuaca kelabu, dia merasakan perasaan sedih yang tak terlukiskan. Kini dia tidak ragu lagi, mengambil langkah, dan memulai perjalanan lagi. Dengan medali salib yang diberikan oleh hantu perwira tersebut, di wilayah kerajaan Jiren hal seperti dikejar kemana-mana seperti tikus yang menyeberang jalan pasti tidak akan terulang lagi. Baik dia maupun Dai Mengqiu tidak menyadari bahwa di sisi batu yang dibawa Lu Yun di punggungnya setiap hari, 3 kata muncul di bagian bawah. Itu adalah nama perwira di plakat itu, suami Carrie. Seperti yang diharapkan Lu Yun sebelumnya, dengan medali salib yang diberikan oleh perwira, meskipun langit penuh dengan hantu dan hantu, tidak ada yang memikirkan Lu Yun. Tampaknya mereka menganggap mereka sama. Lu Yun menyenandungkan sedikit lagu dan berjalan tanpa tujuan di medan perang tragis di masa lalu. Jika dia tidak begitu tampan, dia akan dianggap sebagai penggali kubur. Namun tampilan yang tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa ini, seolah sedang berlibur, justru membuat Dai Mengqiu cemas. Kamu tidak berencana untuk berkeliaran seperti ini sepanjang waktu, kan? Kalau tidak, Lu Yun memandang Dai Mengqiu, mungkinkah kamu punya lamaran yang lebih baik? Petik 2, petik 2. Dai Mengqiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia berbicara, dia tidak akan menahannya sampai sekarang. Itu dia, karena tidak ada, kenapa kamu tidak diam saja daripada berkeliaran? Lu Yun menyenandungkan sedikit lagu dan berjalan maju lagi. Tapi kita membuang-buang waktu seperti ini. Saat 4 balapan besar lainnya tiba, kita hanya akan menonton. Apa kamu tidak punya rasa urgensi? Dai Mengqiu bingung. Dia hampir terburu-buru sekarang, mengapa Lu Yun bisa begitu tenang? Apakah rasa cemas itu bermanfaat? Apakah ada manfaatnya selain gesekan internal mental? Lu Yun berubah menjadi konselor psikologis dan berbicara dengan fasih. Jadi, daripada serius pada diri sendiri, lebih baik pelan-pelan saja dan biarkan alam mengambil jalannya. Mungkin peluang akan muncul di hadapanmu. Dai Mengqiu jelas tidak setuju dengan teori Lu Yun. Hal baik seperti kue di langit adalah hal langka yang hanya terjadi dalam 10.000 tahun. Saya pikir Anda melumpuhkan diri sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, dia tenggelam oleh suara keras Lu Yun, apa yang kubilang? Bukankah ini akan datang? Lu Yun berjalan maju dengan cepat. Di depannya, sebuah batu nisan yang rusak berdiri sendirian di atas tanah yang hangus. Ini agak mirip dengan batu nisan perwira itu. Apa yang dikatakan Lu Yun barusan jelas-jelas untuk menggoda Dai Mengqiu. Bagaimana dia bisa berkeliaran tanpa tujuan apapun? Selain itu, siapa yang Anda lihat berjalan di sekitar kuburan tanpa melakukan apapun? Bukankah itu tulus dan merugikan diri sendiri? Ia terlihat sedang berkeliaran, namun nyatanya ia sedang mencari batu nisan yang mirip dengan Centurion Cliff. Jika beruntung, Anda mungkin bisa menemukan batu nisan seorang kapten atau bahkan jenderal prajurit berkuda. Anda tidak hanya dapat menghasilkan sedikit uang, Anda bahkan mungkin dapat mempelajari tempat pemakaman para jenderal di kedua sisi perang. Lalu gambar itu begitu indah sehingga Lu Yun bahkan tidak bisa membayangkannya. Setelah mengetuk batu nisan 2 kali, sesosok hantu muncul dari batu nisan. Sepertinya dia berpakaian seperti Cliff. Dia pasti seorang perwira sebelum dia masih hidup. Namaku Yongyi. Siapa yang berani mengganggu tidur abadiku? Suaranya seperti bel, dan suaranya seperti guntur yang teredam. Lu Yun diam-diam menarik kembali pendapatnya sebelumnya. Hantu di depan JN5 pasti 3 posisi resmi lebih tinggi dari Cliff. Junior Lu Yun, mengikuti keputusan penguasa suci kerajaan Jilian saat ini, saya datang ke sini khusus untuk menguburkan semua martir dan membaringkan mereka agar beristirahat dengan damai. Mata Dai Mengqiu hampir melotot saat mendengar ini. Tubuh Gos Yongyi gemetar, dan wajahnya yang garang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Guru suci saat ini sebenarnya masih mengingat para veteran seperti kita. Itu benar-benar membuat kita menangis. Sebagai pahlawan yang melawan agresi asing, nenek moyang kita harus melakukan ini. Lu Yun menggema dari samping. Pertama, tenangkan hantu bernama Yongyi, dan kamu akan bisa menangkapnya nanti. Tapi ketika Lu Yun diam-diam senang dengan rencananya, pertanyaan yang secara tidak sadar ditanyakan oleh Gos Yongyi membuat Lu Yun merasa gugup. Tampaknya kerajaan Jiren seharusnya sangat makmur sekarang. Yang mulia sebenarnya memikirkan kita para pejuang yang meninggal di negeri asing. Aku ingin tahu seperti apa era kerajaan Jiren sekarang. Berapa tahun telah berlalu sejak negara itu melawan orang barbar? Dai Mengqiu melirik Lu Yun dan diam-diam merasa bahagia. Jika kamu membiarkanmu berbicara dengan bebas dan tutup mulut, sesuatu akan terjadi. Sekarang mari kita lihat seberapa bulatnya Anda. Lu Yun juga bingung. Bagaimana dia bisa mengetahui nama zaman kerajaan Jilian? Meskipun Gos Yongyi tidak tahu, meskipun dia mengada-ada, dia tidak bisa membuatnya terlalu keterlaluan, tapi bahkan tidak ada referensi untuk ini, yang membuat Lu Yun tidak bisa berkata apa-apa. Junior, kenapa kamu ragu-ragu? Apakah kamu berbicara? Gos Yongyi juga menyadari sesuatu yang aneh pada Lu Yun dan bertanya. Lu Yun menghela nafas palsu, Tuan Yongyi,
jangan sebut nama zamannya. Ratusan juta tahun telah berlalu sejak kamu melawan suku barbar. Kerajaan Jilian juga aneh dan selalu berubah. Kamu memang aneh, tidak lagi seperti sebelumnya. Wajah Gos Yongyi membeku, dia ragu-ragu untuk berbicara, dan sebagian besar aura agung di tubuhnya hilang. Bagaikan seorang pemuda dengan ambisi besar dan semangat tinggi, tiba-tiba ia berubah menjadi seorang wanita tua berusia 60-an. Namun, Lu Yun diam-diam menghela nafas lega. Dai Mengqiu di sampingnya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan bahkan tidak melihat Lu Yun mempermalukan dirinya sendiri. Lupakan, waktu telah bekerja keras, dan kita telah mati selama bertahun-tahun. Sungguh konyol terlibat dalam hal ini. Gos Yongyi cukup berpikiran terbuka. Bagus sekali kamu berpikir begitu. Lu Yun buru-buru menyetujuinya, itu sudah cukup untuk mengatasi masalah ini. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Ketika Lu Yun mengeluarkan sekop dari cincin penyimpanannya, dia bermaksud menggali kuburan Yongyi dengan cara yang bermartabat sebagai alasan penguburan kembali. Junior, aku menghargai kebaikanmu, tapi tidak perlu. Hantu itu berkata dengan berani dan bebas, daripada dikuburkan di kerajaan asing di mana segalanya berbeda dan orang-orang berbeda, aku lebih suka tidur di medan perang tempat aku menghabiskan semua waktuku, darah dan hidupku. Para prajurit yang menemaniku terus melawan orang-orang barbar. Dai Mengqiu hampir tidak tertawa terbahak-bahak, saya berharap Anda memuntahkan bunga teratai, meskipun Anda menghitung semuanya, tetap tidak seperti menimba air dari keranjang bambu dengan sia-sia. Lu Yun tercengang dan mengembalikan sekopnya dengan sedikit kecewa. Nak, aku menghormati pilihanmu, kamu mengganggu seniormu. Tidak masalah, senang memiliki seseorang untuk diajak bicara. Sebaliknya, aku harus berterima kasih, Junior. Hantu itu tersenyum berani, tapi senyuman ini 10 kali lebih jelek daripada menangis. Tuan Yongyi, Junior ini tidak tahu apa-apa, tapi saya harap Anda bisa memberi tahu saya. Katakan saja, Dai Mengqiu awalnya mengira Lu Yun akan bertanya kepada Gos tentang Yongyi, tempat para jenderal dari kedua belah pihak akan bertarung. Lagi pula, itulah pertanyaan yang dia tanyakan pada Centurion Cliff terakhir kali. Namun kenyataannya di luar dugaannya. Kamu dan para jenderal serta tentara ini jelas telah menyelesaikan misi mereka, mengapa kamu tidak memasuki reinkarnasi dan bereinkarnasi? Sebaliknya, kamu hidup di dunia seperti ini sepanjang hari. Apakah ada sesuatu yang akan terjadi? Apakah kamu mengkhawatirkannya? Haha, Junior, kenapa kita tidak mau masuk reinkarnasi dan hidup dengan darah dan daging? Mustahil.